Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di balik perubahan. Masih dengan Daily Reflection Dr. Datuk R. Hawkins. Baik, untuk awal kelas kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oh ya, terima kasih ya untuk para donatur. Ini sudah ada 5 orang yang masuk untuk partisipasi pembelian atau langganan Zoom 1 tahun kan ya. Bagi teman-teman yang menyusul, monggo segera japri. Monggo kan? Oke, belum cukup toh? Iya 5 orang. belum. Oh, karena 5 orang itu udah bisa 5 tahun. Ya. Oke, kapan ininya habisnya? Apa namanya? Januari, pertengahan Januari. Oh, masih ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan daily reflection ya. Daily reflection dari buku David Verhaugen, bahwa percayalah pada cinta, kemudian belas kasihan atau belas asih, kebijaksanaan tak terbatas, dan kasih sayang Tuhan yang mampu menembus, yang mampu melampaui semua kesalahan, keterbatasan, dan kelemahan manusia. Jadi tempatkan iman dan kepercayaan pada kasih Tuhan yang Maha Pemaaf, dan pahami bahwa rasa terkutuk atau kutukan atau ketakutan itu adalah penghakiman yang datang dari ego, bukan datang dari Tuhan, gitu ya. Datang dari ego. Seperti matahari, kasih Tuhan tuh menyinari semua orang secara merata. Jadi disarankan untuk menghindari penggambaran negatif tentang Tuhan sebagai proyeksi antropomorfik. Seperti itu. Itu harus dilampaui lah. Lagi pula itu begini. Lagi pula bahwa keseluruhan penderitaan manusia itu, kita sudah tahu bahwa itu adalah konteks dari ego. Seperti itu. Konteks dari ego. Apa sih artinya kalau itu konteks dari ego? Konteks ego itu adalah satu konteks. Jadi kalau diri berkonteks pada konteks keegoan, itu berarti
diri itu meninggalkan konteks kesejatiannya, meninggalkan konteks ketuhanannya, kan begitu? Ya kan? Nah, tadi seperti kelas tadi pagi di kelas Radical Awakening kan, kita buat gitu bahwa konteks kedirian itu bisa kita sederhanakan hanya menjadi tiga. Yang pertama ini diri berkonteks pada konteks keorangan. Kemudian level 2 ini konteks kesejatian diri. Yang ketiga ini baru konteks keilahian atau ketuhanan. Keilahian aja lah. Keilahian. Nah, diri sendiri kok yang memilih mau berkonteks di mana. Dan setiap konteks kedirian ini itu mengalami kehadiran Tuhan itu berbeda-beda. Karena itu sudah merupakan sifat ahad Tuhan itu gitu. Awal setiap konteks kedirian ini itu ada perbedaan derajat pada pengalaman kehadiran Tuhan. Ya, seperti itu, perbedaan derajat. Perbedaan derajat. Nah, perbedaan derajat pada pengalaman kehadiran Tuhan itu disebabkan oleh konteks kedirian sendiri, tidak disebabkan oleh pilihan Tuhan, gitu. Tetapi disebabkan oleh pilihan konteks diri itu sendiri. Ini semua tersedia, silakan dipakai. Silakan dipakai, kan gitu. Lalu kita melihat data. Kalau kita melihat sejarah sosial, kita melihat bahwa seluruh penderitaan manusia itu, ya kan, seluruh rasa sakitnya itu terjadi pada konteks diri level 1. Kan begitu, konteks diri level 1. Ya, berarti kan secara analisis kita bisa katakan bahwa pengalaman penderitaan itu karena diri memilih level 1. Artinya yang itu bukan konteks sejati untuk diri, apalagi keilahian. Ini yang harus diceramakan terus-menerus dalam komunitas keagamaan.
Karena kadang-kadang itu dalam komunitas keagamaan itu kan yang menjadi tema pembicaraan itu Tuhan terus, bukan diri gitu lah. Akhirnya orang-orang yang ada di level 1 ini menyimpulkan berdasarkan ceramah-ceramah itu bahwa Tuhanlah yang menginginkan ini. Padahal kalau kita lihat model konteks ragam konteks kedirian ini, ragam konteks kedirian itu dirilah yang memilih, dirilah yang meninggalkan. Makanya kita menyebut itu pencerahan itu adalah kembali mengakui kesejatian dan keilahiannya sendiri. Itu mesti begitu. Jadi pencerahan itu berarti kembali mengakui, kembali menerima. Ini penting kembali ini. Biar untuk memulihkan posisi diri itu ternyata ketika tubuhnya lahir, jadi kelahiran tubuh itu sekaligus menandai kejatuhan. Itu adalah momen-momen penting yang sudah mengarah kepada kejatuhan konteks diri dari konteks keilahian, dari konteks kesejatian lalu jatuh pada konteks kebumian, keorangan gitu. Mesti begitu definisinya. Jadi kelahiran tubuh, kelahiran manusia itu mengarah kepada proses kejatuhan konteks diri itu dari keilahian dan kesejatiannya. Sehingga kemudian kalau definisinya bahwa pada kelahiran setiap anak manusia juga bersamaan dengan kejatuhan konteks kedirian, maka seharusnya kebudayaan itu ya lebih memberikan pendidikan yang bersifat untuk kembalikan dulu dirinya pada konteks sejati, pada konteks ilahinya. Setelah kembali, baru boleh belajar matematika. Baru mengejar amal soleh. Kan seperti itu. Jadi kebudayaan itu mestinya arahnya seperti itu. Jangan orang tua belum tercerah, anaknya tidak menempuh jalur kembali kepada kesejatian dan keilahiannya, sudah disuruh menikah. Ya kan? Jangan. Karena itu berbahaya, membahayakan kemanusiaan.
Dan terlalu mahal kalau diri itu tidak kembali pada konteks sejati, tidak kembali pada konteks ilahinya gitu loh. Jadi uh, dia berarti diri itu jatuh ya, kita bilang jatuh atau meninggalkan. Ya terjatuh aja, dia terjatuh. Terjatuhnya itu karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Kemudian ketidaktahuan mengenai konteks sejati, konteks ilahi berdampak pada kesalahan. Kesalahannya apa? Ya mau nggak mau. Konteks orang dipakai juga oleh diri sebagai konteksnya. Kesalahannya itu adalah mulai mengambil konteks orang sebagai konteks dirinya. Harusnya ini dilewati saja. Dilewati. Dari ketidaktahuan menuju kesalahan. Dari kesalahan karena telah mengambil konteks orang sebagai konteks diri, itu kan kesalahan. Kesalahannya itu mengambil konteks orang sebagai konteks diri. Ketidaktahuannya itu kenapa mengambil konteks orang sebagai konteks? Karena tidak tahu bahwa ada jenis ragam konteks diri. Konteks keorangan, tidak tahu itu bahwa ada ragam jenis. Ada konteks kesejatian, kemudian ada konteks keilahian. Nggak tahu dia. Taunya cuman ini. Nggak tahu keseluruhan. Jadi tidak tahu keseluruhan itu bisa berbahaya. Dalam cerita Quran itu kan dibisiki oleh dibisiki oleh iblis sebagian. Akhirnya jelek mengambil konteks orang sebagai konteks diri, itu adalah kesalahan. Meskipun konteks orang itu adalah salah satu jebakan dari cara bereksistensi gitu. Jebakannya, jebakan. Oke, jadi ini harus diurut-urut ini dan orang tua ya harus sadar anak-anaknya. Ya inilah seperti diperjalankan gitu loh. Orang tua kadang-kadang tuh ya bebalnya gitu ya. Kayak nggak punya kuasa untuk memberi arah kepada anak-anak. Itu juga menjadi keprihatinan lah. Itu kok segitu amat gitu. Mulai dikenalkan sedini mungkin. Jangan ini, kadang-kadang juga orang tua itu ya saking tidak apa ya, enggak peduli ya, sembarangan juga. Jadi ketidaktahuan itu menghasilkan kesalahan. Hati-hati, ketidaktahuan itulah yang paling berbahaya. Adam itu kan melakukan kesalahan karena tidak tahu. Kesalahan itu
sekalinya dilakukan itu membawa kepada kesesatan. Kesesatan. Kesesatannya apa yang terjadi? Kesesatannya itu ketika diri sudah berkonteks pada orang, maka diri akan menuju pada arah pemenuhan. Pemenuhan diri sebagai kompensasi dari atau sebab diri akan menuju gerak pemenuhan sebagai pengganti dari makom kesejatian dan keilahian, sebagai ganti dari energi, ya, sebagai ganti. Jadi dia pemenuhan diri itu diharapkan untuk menggantikan pemenuhan diri demi mendapatkan rasa sejati. Ini harus dicarikan bahasa yang bagus ini ya. Pemenuhan diri untuk menggantikan rasa hidup sejati, rasa hidup ilahi. Dan itu tidak akan pernah sama. Gitu. Jadi hati-hati dengan kebodohan itu. Itu ibu semua kemiskinan. Hati-hati. Dan sebaiknya itu mulai besok-besok anak-anak itu belajar di rumahnya lah. Belajar di rumah. Kalau orang tuanya nggak bisa ngajarin, ya anak-anaknya Tapi itu berat kalau anak-anak itu belajar di luar rumah, itu berat sekali. Berat sekali. Kalau anak-anak itu sudah belajar di luar rumah. Mestinya di rumah. Tapi karena kebudayaannya itu adalah kebudayaan ketidaktahuan, kemudian kesalahan itu dianggap normal, kesesatan itu disebut gaya hidup. Dan ini mestinya sudah 2025. Mestinya itu ini menjadi sudah trending. Sudah trending di mana-mana. Sudah mencapai titik kritis harusnya itu pemahaman mengenai spiritualitas itu. Sudah trending. Seperti itu. Itu harus tahu bahaya dari ketidaktahuan bahwa diri itu punya konteks sejati dan punya konteks ilahi. Dan bahaya kalau diri itu tidak buru-buru berkonteks pada konteks sejati dan tidak buru-buru berkonteks pada konteks ilahiyah. Orang tua itu merasa harus buru-buru mengurus orang dari konteks keorangan lah. Itu kadang orang tua itu saya kalau lihat cara berpikirnya itu ini kok ndak ini banget gitu.
nggak baca ta'awuz, nggak berta'awuz gitu. Ta'awuz itu kan spirit keselamatan. Auzubillahi. Jadi harus harus ada hari ta'awuz. Ya, ta'awuz itu ya spirit bahwa ya keselamatan diri itu lebih dulu daripada prestasi orang. Harus kembali pada konteks sejati dulu, konteks keilahian. Baru nanti urus prestasi untuk orang. Jadi ta'awuznya ini enggak ada ini. Jadi udah mau 2025 saja, kita masih belum punya gerakan global. Ya, tapi lumayan lah kalau kita PCI sudah ngurus 2 kabupaten. Pulau Muna kan 2 kabupaten itu udah melalui Kabunaha. Timnya sudah di sana merencanakan program kultural. Ya, Probolinggo juga. Kota-kota lain, aduh. Kota-kota lain ini mau jadi apa? Mau jadi apa? Urus kota masing-masing. Gitu. Diri belum selamat, sudah keburu urus orang, malah menjadi orang. Akhirnya salah, sesat. Akhirnya diri itu salah menjadi sesat. Apesnya, ini kan bencana namanya. Bencana sesat menjadi orang itu terjadi dalam masyarakat yang sudah beragama. Itu luar biasa itu. Jadi kesesatan diri itu terjadi dalam komunitas masyarakat yang notabene sudah beragama. Wah, itu mengerikan. Terus di masyarakat mana diri itu tidak sesat? Kalau masyarakat beragama saja itu menjadi pusat kesesatan. Nah, itu penting juga. Masyarakat agama itu dikritisi karena sebagaimana pengalaman kita sendiri, diri kita menjadi tersesat di tengah-tengah komunitas keagamaan. Harusnya terus keagamaan tuh ngurus apa kalau nggak ngurus diri? Berarti di situ sebenarnya ya peran keagamaan, ya jangan dihilangkan agama, ya diperbaiki. Tapi kadang-kadang juga menghadapi resistensi di mana itu masyarakat yang sudah beragama itu merasa sudah baik-baik mawon. Wah, itu menjadi isu. Ya, alhamdulillah tahun 2025 Kota Muna itu secara institusi. Bupatinya kemarin sudah memberi omongan kepada tim Kabunaha, nanti kalau saya megang anggaran, program kalian ini saya pimpin. Wah, gitu. Itu mungkin dia menjadi kepala daerah pertama di dunia
kepala daerah pertama di dunia yang akan menggerakkan masyarakatnya menuju pencerahan. Karena sudah keluar omongan kalau nanti anggaran baru gerakan ini saya pimpin juga secara politik. Seperti itu. Alhamdulillah. Kalau kota-kota lain kayaknya masih jauh. Kepala daerahnya belum ikut. Belum ikut. Alhamdulillah. Dua 2025 kita udah ya. Nah iya, kota saya ini masih percaya anggota dewan daripada muridnya wali. Itu tirakatmu yang harus banyak. Itu tirakatmu dan banyakin ziarah. Biar kotamu. Coba lihat tahun inilah, tahun ini itu saya ziarah 32 kali hataman. Hataman 32 kali di sana, di makam. Ketarik Bupati ke PCI. Nah, muridnya wali jual donat. Banyakin ziarah. Gitu. Banyakin ziarah. Gitu. Harus ada upaya. Itu 2000 dari 2023 2024 itu saya hataman 32 kali. Datang bupatinya. Ini saya akan mulai hataman lagi. Hataman lagi ini nanti biar datang gubernur. Itu harus ditirakati tenan itu Mas Imam. Harus ditirakati. Urusan perdonatan kasih karyawan. Urusan donat kasih karyawannya. Ini saya mau tirakat lagi ya harus lebih tinggi lagi ya 50 kali. 50 kali hataman di Giriloyo. Itu nanti biar yang ketarik harus gitu. Nggak bisa hanya modal PowerPoint tuh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa jauh-jauh dari guru itu nggak bisa kalau punya gawe lah. Gawe. Ya seminggu sekali saya ingin. 50 kali itu, wah itu berapa itu? Berapa bulan itu hataman? Biar kalau sudah kepala daerah yang turun, wah itu cepat. Ya 52 minggu, wah itu hataman. Duduk. Gitu. Kalau sudah punya proyek itu harus tirakat. Harus tirakat. Dan ekstra, nggak bisa enggak. Itu baru muridnya wali. Jadi gaya hidupnya itu ya kayak gitu. Ya teman-teman kotanya itu digarap 2025 lah. Ini saya 2025 itu kalau udah menjadi konsultan kota ya mungkin udah sempat lagi ginian. Udah sempat lagi Mas. Dan ngurusin hal yang lebih besar. Gitu.
Dan auranya itu, wah ini teman-teman saya yang di Unhalu udah pada datang ini. Udah pada datang, nah, saya bisa punya akses banyak ini. Ya, ya. Ya, datang ke kantor. Intinya itu kan sudah jelas ini. Ada ragam konteks kedirian, disuruh percaya pada kalau mau ngurusin orang itu pakai konteks kesejatian, pakai konteks keilahian. Kalau mau ngurusin orang, percayalah pada konteks cinta itu. Percaya pada konteks sejati itu cepat diurusnya. Cepat. Ngurusin orang pakai konteks orang. Nah, itu orangnya ya saya udah pesan. Saya udah pesan. Kemarin saya udah berteman sama Excelso Kendari di IG. Saya mau pesan kursi nanti. Kopdarnya akan banyak di Sulawesi Tenggara. Kenapa? Di sana orang Munanya, kalangan akademi, kalangan birokratnya sangat ingin. Sangat ingin. Jadi kayaknya pusatnya itu jadi selain di Semarang ini jadi Kendari. Mastering-masteringnya ini akan banyak di Kendari karena di Kendari itu banyak orang Muna yang punya jabatan-jabatan akademik dan mereka sekarang saya hampir ya udah viral di komunitas orang Muna gitu. Udah viral. Ada orang Muna yang mengajarkan Pandeho Hanowuto gitu. Jadi ada kalau orang Muna ke Semarang itu ya pada WA, saya mau ketemu. Ah ini. Gitu. Jadi akan banyak kopdar di Kendari kayaknya. Dan sudah pesan. Oh ada tempat ngobrol. Tempat ngobrol di Excelso. Ada Excelso-nya. Senang. Excelso. Siap. Jadi itu kalau mau ngurus orang, usahakan minimal diri itu sudah pada konteks sejati dulu. Sejati enggak apa-apa. Sampai sini itu, wah udah nggak bakal, sudah begini. Kalau kalau ngurus orang dari konteks sejati itu begini kan. Orang itu nggak mungkin nganggur. Wah, nggak mungkin nganggur. Orang itu nggak mungkin nganggur. Nggak mungkin tidak happy. Nggak mungkin miskin kalau ngurus orang dari konteks sejati. Apalagi kalau ngurus orang dari konteks keilahian lah. Ini tajrid kalau ini sudah. Ini makom tajrid. Rejek ini masih makom asbab gitu. Tapi kalau ngurus orang dari konteks orang, itu berat. Kerja stres, nggak kerja stres. Itu kalau ngurus orang dari konteks orang. Kerja masuk angin, nggak kerja masuk rumah sakit. Gitu. Tapi kalau ngurus orang dari konteks sejati, itu nanti dia punya geraknya itu namanya kalau dalam bahasa Muna gerak ende-ende. Ende-ende itu kerjanya itu cepat, jiwanya itu joy gitu. Tapi kalau kerja keras, konteks orang stres. Stres.
Hati-hati yang kerja keras gitu. Hati-hati. Jadi di Muna itu ada namanya kerja joyfulness. Ngurus orang tapi tetap joy. Itu namanya bahasa Munanya ende-ende. Ende-ende dia. Jadi harusnya itu ada kajian psikologi ende-ende. Itu adalah sains tentang pencerahan dan sains tentang produktivitas. Nanti kita bikin pusat kajian studi psikologi ende-ende gitu. Gitu. Kalau kalau tidak ende-ende itu nanti kena kenda-kenda, bahasa Kendari kanda-kanda gitu kan. Kenda-kenda ini udah cemas ini. Kalau bahasa Kendarinya kanda-kanda. Ya, Kak Feria. Ini bentuk, kalau bentuk positifnya itu adalah ende-ende. Ende-ende. Kita akan bikin pusat studi psikologi ende-ende. Di situ nanti di training. Seluruh pegawai negeri itu di training di pusat studi ende-ende. Harusnya ende-ende gitu. Ende-ende itu banyak yang harus dijawab, tapi kita joy gitu. Panen soalnya di situ. Indonesia perlu lah, ya, perlu itu dibangkitkan. Nanti kita bikin banyak pusat studi di Sulawesi Tenggara. Nggak kerja, masuk rumah sakit, kerja masuk angin. Aduh, itu korban ngurusin orang, diri ngurusin orang, tapi masih menjadi orang. Gitu. Makanya saya setuju aja itu, kalau ada gerakan politik, politik spiritual, pokoknya mau nikah, pastikan orang itu tidak diurus oleh diri yang masih berkonteks pada orang. Kalau enggak, lamaran ditolak. Mbok piye carane? Lamaran ditolak. Kalau masih mau ngurusin orang, tapi diri masih berkonteks pada orang. Gimana kalau masih naik turun? Naik turun itu adalah konsekuensi dari, ya kenyataannya memang naik turun. Tapi apakah banyakkan es besar atau es kecil itu tergantung mapannya pengetahuan mengenai konteks-konteks kedirian gitu. Jadi mapannya pengetahuan mengenai konteks-konteks kedirian itu kemudian menunjukkan nanti dominan yang mana. Karena begini, kalau orang itu diurus oleh konteks kedirian yang mesti menjadi orang itu, kemanusiaan itu rusak. Rusak. Rumah tangga jadi rumah duka. Berat menjalani kemanusiaan jika diri itu harus ngurus orang tapi masih berkonteks pada orang. 2025 mestinya itu sudah menjadi, ya tapi saya bersyukur ya, paling enggak satu pulau, 2 kabupaten, nanti Sultra lah, itu akan menjadi pionir, di mana pemerintahannya itu menjadi punya kebijakan untuk pencerahan demi peradaban. Nah, ini Kota Probolinggo ini, Pak Rido ini harus
harus ini sama Muna ini harus tandem di tingkat kota gitu ya. Nanti kekejar semua itu kota-kota yang sudah maju itu nanti kekejar semua sama Muna. Kalau seperti yang diomongkan Pak Bupati, lokasi politik anggaran dalam proyek ini. Wah, senangnya gitu. Nanti akan diperhatikan ini proyek. Nanti kota Muna nanti kau ganti menjadi kota ende-ende, kota joyfulness gitu ya. Kota Rahadeng, kota ende-ende. Kalau kota Muna itu kota Barakati. Dia yang kota yang menurunkan berkat keilahian kepada kemanusiaan gitu. Sudah ada ini dia sudah ada sebutannya. Nah, betul, diri mau ngurus orang tapi dirinya masih isbat basi berkiblat pada orang. Ya sesat gitu. Sesat. Dan sains itu ngurusin sesat. Nalar itu, rasionalitas itu, dia memang bisa ngurusin kesesatan. Maka muncul adalah sesat pikir, logical fallacy. Seperti itu. Dan itu harus seluruh konteks, seluruh ragam konteks kedirian ini harus diilmui, terutama yang mentoring MTLOC itu apa kupak saja kali ya. Kupak saja dia. Tapi saya nggak punya hak itu gitu. Kalau karena statusnya ini kan ya mereka belajar mandiri. Kalau kupaksa, kupaksa nanti. Kalau dia KD enak, gurunya memberikan kata-kata apa ya? Gurunya memberikan ya semacam kata kunci dorongan yang keras. Dorongan yang kuat. Dorongan yang kuat itu kan namanya paksa toh. Atau memberikan tarikan yang kuat. Oh, itu namanya paksa. Dorongan yang kuat gitu. Enak. Udahlah, saya mulai mencari cara bagaimana tahun 2025 itu minimal 70% peserta MTLOC itu sudah menguasai pengetahuan ragam konteks kedirian gitu. Ini mulai saya susunkan gitu. Saya lagi nyusun bukunya ini. Nanti saya nyusun bukunya. Seperti itu. Iya, kalau dipaksa nanti hasilnya juga terpaksa. Waduh. Pak Ade harus bantu mikir cara ini bagaimana cepat tapi nggak terpaksa. Itu Pak Ade harus ikut nimbrung bantu ini. Ikut nimbrung bantu. Cara kalau Pak Ade, ayo makan-makan yuk, terus diambilin papan tulis. Ayo makan-makan di mall, terus diambilin papan tulis gitu. Halo, apa kabar Pak Ade? Wah, ini 2025 Pak Ade kemana ini? 2025 berapa pom bensin lagi nih? Ya kalau Pak Ade ini dia tinggal langsung, ayo undangan, yuk makan-makan.
Habis makan ya, udah sambil nunggu makan kita ambil papan tulis dulu. Gitu. Wah, target minim dua lokasi itu kan 20 M. Wah, ini pom bensin targetnya dua lokasi gitu. Enak ngurus orang, diri sudah berkonteks pada kesejatian, minimal kesejati aja udah bagus. Kalau udah ilahi itu udah keuntungan besar, udah keuntungan besar. Jadi 2025 peserta Intel OC nanti ini saya lagi kebut bukunya ini. Sudah dibantu sama asisten itu udah. Ayo dikebut ini biar punya buku pegangan. Kayak 2025 udah punya buku pegangan. Ya TBP tahun 2025 masih jalan. Jadi nggak apa-apa, iuran dulu. Nanti kalau udah iuran, ternyata udah nggak jalan. Waduh, nanti iuran Jum ya jalan nggak apa-apa. Nanti 2025 masih lah kesempatin gitu. Tapi mungkin tidak sepadat sekarang. Oke ya Mas Jamin, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ya, ya nanti mungkin yang mau nyusul berdonasi akun Zoom ya, bisa japri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.